Alhamdulillah pada kesempatan yang istimewa ini hadir secara langsung beliau Mas Budi Harto jauh-jauh dari Medan untuk memberikan sedikit banyak pengalaman atau ilmu di bidang pertanian, tentunya ala SAS. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak yang hadir pada kesempatan hari ini, nanti setelah penyampaian materi oleh Mas Budi Harto, seluruh pertanyaan, seluruh masalah budidaya tanaman apa saja, monggo kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk Bapak bertanya. Jadi jangan sampai ada kata malu. Monggo kami persilakan bertanya apapun itu nanti saat beliau setelah memberikan materi. Kami persilakan Mas Budi Harto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Abangda Bimo selaku tuan rumah dan ahli baik, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kami. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena keterlambatan hampir 1,5 jam dari jadwal jam 12, mengingat ya dari perjalanan Ponorogo sampai ke Madiun ini jujur kita juga buta jalan. Jadi pakai Google Map mungkin diputar-putarkan kita juga nggak ngerti, yang penting sudah nyampe alhamdulillah. Nah kemudian buat Bapak Ibu sekalian, para petani yang kami muliakan dan kami sayangi, semoga saja nanti dengan kita bertemu secara silaturahim di sini bisa memberikan berkah manfaat untuk kita semua, terutama untuk kebaikan-kebaikan kita ke depan. Sebetulnya mungkin dari bapak-bapak yang sudah hadir ada yang lebih berpengalaman dari saya, atau bahkan juga lebih layak untuk berbicara di posisi saya. Tapi yang namanya kita dalam menata dan merawat serta memelihara tanaman itu yang sifatnya barang hidup, itu selalu terjadi mobilitas atau perubahan-perubahan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kondisi lahan budidaya kita. Sebagaimana yang kita pahami bahwa ya kalau saya menghadapi banyak petani khususnya yang lebih senior dalam hal usia, ya alhamdulillah sejauh ini ya banyak juga tantangan, karena memang akan sulit untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang kita pandukan atau kita sarankan. Namun demikian ya Bapak dan Ibu sekalian juga harus yakin bahwa saya berbicara di sini karena saya pernah menjalani, bukan hanya sekedar berbicara tapi tidak pernah melakoni. Nak Jawa ngomong. Maka saya selalu bilang, jadilah petani, jangan jadi wong tani, Pak. Petani nak basa Jawa niku metani nggih. Nah, metani artinya mengamati, meneliti dan memahami. Akhir-akhir ini kan kita sering merasakan bahkan mengalami bahwa berbudidaya tanaman tidak seperti dulu. Ilmu titen kita bisa nyalah. Kita biasanya berpatokan, oh ini musim hujan ternyata kemarau, oh ini musim kemarau ternyata penghujan. Atau bahkan begitu kita tanam penghujan, di tengah jalan nggak punya air karena ternyata kemarau. Ini kan akan menjadi sulit kita untuk menentukan teknis budidaya yang harus mengikuti pola biasa nih. Nah biasa nih mas, musim ini ya ini. Nah kita menjadi sulit ya Pak ya. Fluktuasi perkembangan hama penyakit juga akan berjalan luar biasa. Iklim berubah luar biasa,
lingkungan berubah luar biasa. Lah tapi sejauh kita tidak bisa menyikapi dan terus-menerus melakukan teknis budidaya seperti biasanya, ya maka kita akan tenggelam. Maka sejauh saya itu keliling di semua daerah, umumnya justru petani-petani yang lebih senior dari kita, kalau dibilang orang di Facebook itu petani 45 itu kan, yang sudah lebih senior di atas 45 tahun, itu rata-rata ya semakin hari semakin merosot kapasitas kemampuannya berbudidaya tanaman. Bukan karena umur ataupun usianya yang semakin menua, tapi memang ya dengan kondisi tersebut mereka tetap ngotot dengan pola biasanya. Akhirnya ya wajar kalau hasilnya biasa-biasa saja, karena tidak ada terobosan-terobosan. Namun demikian, janganlah kita berpikir terlalu modern dalam hal berbudidaya tanaman, terlalu maju akhirnya melupakan tentang sejarah-sejarah kondisi lahan kita. Lahan kita itu sejarahnya bisa sejauh mana berproduksi dan sejauh mana bisa bagus seperti yang kita harapkan. Nah itu. Oke, kita lanjut ya Pak. Kalau untuk tanaman padi, nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama dalam pemilihan benih. Teman-teman khususnya petani-petani yang masih muda, ini kan sifatnya latah kalau petani padi. Dia akan selalu memonitor, melihat bagaimana perkembangan padi di YouTube, kemudian di Facebook dan sebagainya. Meskipun kena saya melalui YouTube ataupun Facebook. Nah, tapi bukan berarti kita menjadi latah, karena kan kita tidak tahu apa sih motivasi ataupun tujuan mereka memposting tanamannya. Bisa saja karena niatnya itu memposting untuk jualan benih, ya pasti tanaman pinggir galeng difoto ning api-api, mek ditekon iku varietas opo, regane piro, mek dikirim rene, kan begitu toh. Nah, jadi sebetulnya dalam pemilihan varietas padi khususnya yang bukan hibrida atau inhibrida, itu akan jauh lebih baik kita menanam varietas padi yang memang punya sejarah terbaik hasilnya di lahan kita. Nanti bapak-bapak yang sudah, mohon maaf, yang sudah sepuh atau sudah pengalaman lama minimal 3 tahun menanam padi di lahan yang sama, ya lahan kita lah misalnya, kita tinggal cross-check balik ke belakang Pak. Lahan kita ini ada misalnya 0,5 ton per hektar. Nah MT kedua pernah nanam Ciherang, hasilnya bisa dapat 5 ton per setengah hektar. Musim ketiga nanam Mekongga, hasilnya 4 ton per hektar. Terus musim keduanya, tahun keduanya dilihat dulu, ternyata kita nanam yang lain di MT1 bukan Impari lagi, hasilnya jeblok 3,5 ton karena ikut-ikutan. Mentang-mentang ada tetangga sawah katanya bisa dapat 10 ton per hektarnya kan gitu. Akhirnya tak nempel aja segoni. Nah yang ditempel kebetulan adalah karoboni yang kita tukar gabah yang justru yang jelek-jelek gitu. Namanya sisa grendelan. Kok grendelnya kan digrender, pas kebetulan yang dapat petakan yang jelek itu ya pasti anaknya jelek, orang dia bukan hibrida. Jadi yang sifatnya inhibrida atau bukan hasil persilangan, apapun yang kita tanam akan ikut seperti karakter dan sifat induknya. Nah, anak sifat induknya anak limo, ya kan? Kemudian malahnya pendek, oke gabuke, meskipun dalam satu peta itu dia bisa dapat 10 ton per hektar dikonversi. Lah tapi kalau pas kebetulan dapat peta yang elek, ya itu kok anaknya nurun kuwi meneh Pak dadi elek. Gimana Pak? Karena dia tidak ada penyerbukan silang. Maka tanaman padi yang sifatnya bukan hibrida, apabila kita tanam ulang ya nggak jadi masalah. Lah karena sifat tanaman padi itu melakukan perkawinan secara tertutup, tidak dibantu angin atau tidak dibantu serangga. Maka ada yang nanya, Mas kalau masa-masa penyerbukan kita nyemprot walasani boleh? Ya boleh. Nah itu tidak mengganggu penyerbukan? Ya tidak, tergantung pestisidanya. Kalau pestisidanya berbentuk minyak ya pasti mengganggu penyerbukan karena akan membatalkan atau
membuat penyerbukan itu enggak jadi, sehingga padi jadi gabak atau hampa karena tidak terjadi penyerbukan. Lah kenapa? Ya karena sifat minyak itu membuat serbu sari ngempel, Pak. Ya kan? Lepek ngempel sehingga tidak bisa agresif. Nah, yang kedua yang membuat bunga itu tidak bisa melakukan penyerbukan ya hujan di pagi hari. Dan yang ketiga itu penyemprotan fungisida. Ya, kita kadang-kadang gagap nampak ada bercak semprot fungisida pada saat malai muncul dan melakukan penyerbukan. Nah, yang membuat fungisida ini tadi akan menggagalkan penyerbukan bukan karena dia kena semprotnya itu, tidak, karena sifat belerang dan magnesium yang bisa membuat kesuburan serbu sarinya menjadi mandul, ya, menjadi berkurang atau tidak agresif. Jadi kalau memang nanti ada yang bilang, oh nggak usah ditanam ulang, tengok bungkusnya, Pak. Bungkusnya hibrida evan atau tidak? Oh, ini padi biasa, unggul biasa seperti Ciherang, kemudian Mekongga, Bagendi atau IN 64, kemudian Pari 32 itu kan masih unggul biasa, bukan hibrida. Itu boleh ditanam ulang. Nah, untuk bisa menciptakan benih yang bagus tadi, saya sambung dari satu tahun itu musim LT1 ternyata kita nanam Impari 32 cocok di lahan kita. Alangkah lebih baiknya Bapak daripada beli bibit, ya ini minggu sebelum dipanen diani-ani. Dipilih, Pak, dari petakan kita ini semua kan misalnya ada 1.500 meter persegi gitu kan. Nah, satu petak gitu kan. Ya dipilih mana yang paling apik. Oh, ini ternyata rumputnya anakannya sampai 40 dan malainya panjang, mentes, gabai benas. Lah sampai umur mau seminggu mau panen ternyata tidak ada gejala penyakit, kena walang sangit juga mendeles, itu dipilih. Kalau lahan kita ada 1 hektar, Pak, masa 2 hari nggak sanggup kita ani-ani 40 kilo. Dengan kita pilih ini tadi rumpun-rumpun yang terbaik, maka begitu ditanam di lahan kita di NT1 lagi, tapi tanamnya di NT1 lagi, Pak. Kalau dia bisa mendapatkan 10 ton per hektar ini di NT1 dengan eceknya ini ya, varietas Impari 32 misalnya, bisa dapat 5 ton per setengah hektar tadi, atau kita anggap 10 ton per hektar. Ini di NT1 tahun berikutnya ya ini lagi, tapi dipilih dari yang di sini. Ya, dipilih dari yang tahun sebelumnya. Udah kita ani-ani yang namanya apa ini? Gabah ini kalau kita keringkan, kalau orang dulu kan di ini ya, di lumbung itu bisa tahan 2 tahun, Pak. Jadi kalau hanya rotasi 1 tahun ya insya Allah ini masih bisa digunakan, sangat bisa. Nah, ini nanti begitu ditanam, insya Allah Bapak itu sudah bisa prediksi iki tanduranku iki insya Allah lebih apik nih sekolah tahun ini, karena diambil dari bibit, bobot dan ini bebeknya. Nah, wong golek mantu ya mesti milih, Bapak. Masa nggo tanaman padi kita bibitnya ora milih. Dari banding kita beli kemasan lain yang belum teruji. Itu satu. Lah kemudian gabah yang kita jadikan bibit dari ani-ani tadi, walaupun cuma 30 kilo kita dapatkan, begitu ditanam dia tidak harus menguras energi untuk beradaptasi, baik terhadap lingkungan tempat tinggalnya atau tempat tumbuhnya maupun terhadap petani yang merawatnya. Misalnya kayak Mas Bimo sudah melakukan itu, begitu ditanam padi ini wis ngrasani, lho Kang Bimo meneng bakal nyemproti aku, kan begitu toh. Logika kita berpikir begitu. Nanti Bapak coba, dan itu sudah saya coba berkali-kali. Jangan lata, mentang-mentang di sini sudah jelas Impari 32 bagus punya kita. Akhirnya krungu nang kok kene iki, mak enak promosi bibit api, melu iki. Ketidakkonsistenan kita inilah justru membuat penurunan hasil produksi kita. Kalau cara merawatnya juga enggak pas ya pasti merosot, Pak. Heboh varietas ABC, wah sekian, begitu pindah kemari belum tentu. Misalnya varietas A dari Medan, katanya di Medan ini bagus segala macam, ada Ciherang Lampung, ada ini segala macam, diambil dari sana, pakai ongkos kirim sekian. Ternyata betul
Di sana bagus Pak, bisa 10 ton per hektar. Ditanam di sini ternyata hanya 7 ton. Kenapa? Ketidaksesuaian lahan. Bisa aja di sana di Medan lahannya masih perawan ya kan, masih banyak humus dan sebagainya. Nggak begitu ditanam di sini dengan kondisi lahan nggak enak ini sama sekali kan susah. Lah saya sendiri Pak dari Medan ke Surabaya naik pesawat, begitu sampai Surabaya demam. Kenapa demam? Karena terjadi perubahan adaptasi lingkungan di Medan dengan di Surabaya. Meski podo panas sih, Hawaii kan beda. Ya kan gitu. Nah, Medan lelek, nangkini ayu-ayu kan gitu aja ya. Cara memandang kita sudah beda, pokoknya kita beradaptasi. Nah, itu masalah bibit. Itu ilmu titen dan ilmu orang bien sangat baik. Itu satu. Yang kedua, masalah pengairan ini pada umumnya banyak keliru. Tanaman padi juga butuh air lebih banyak, tapi bukan berarti doyan banyu. Nah, kita dulu nanam padi bedino dilep baik. Mumet Pak padi ini. Ada masa-masa kita itu tanaman padi itu memang harus bajek lahannya. Ya sak minim-minimnya itu dia kalau kita pingin dia standar pertumbuhannya kecuali ada serangan tikus atau keong dan sebagainya itu lain cerita ya. Tapi dalam kondisi standar ya upayakan hanya 5 cm sampai 7 cm saja air itu Pak. Nah, kapan? Pada waktu kita ngelep boleh ditenggelamkan sampai galengan. Begitu tanam, boleh kita tenggelamkan itu barang 1-2 hari itu supaya cahaya matahari panas itu tidak menembus ke permukaan lumpur agar suhu itu tetap adem sehingga pertumbuhan tanaman nggak sampai stres. Kalau kepanasan terus kan stres. Lah tapi setelah padi itu melener ya jangan airnya dibuang lah Pak. Cukup dibuat macet-macet atau 5 cm. Tujuannya apa? Untuk merangsang pembentukan anakan. Maka kalau pakai panduan saya, upayakan Pak umur 30 sampai 35 hari ojo 5 anak meneh padine. Nak umur segitu masih manak lagi Pak. Iku gomek kakean kita akhirnya panen jerami, enggak panen padi. Ya karena yang lebih tua udah muncul malah duluan, yang adiknya terakhir ganggu kakangnya tapi produksinya juga sedikit. Aturan yang kayak adik ini so kayak kakangnya supaya produktivitasnya lebih tinggi, kualitas gabah lebih jos, ini jadi dikurang-kurang merusui lah gitu. Tapi dengan cara, nah supaya nanti anakannya bisa terbentuk dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat dan cepat, air dikurangi itu satu. Pada waktu kapan Mas? Umur 15 sampai umur 25 hari. Itu air dikurangi sampai maksimal 5 sampai 7 cm aja. Karena untuk bisa memunculkan tunas pada pangkal batang tanaman padi butuh suhu dan cahaya matahari. Cara kita vitamin D. Dengan tembusnya cahaya matahari ke permukaan lumpur sampai menyentuh lumpur sebatas 5 sampai 10 cm, suhu lumpur tadi bersifat hangat, itu akan merangsang munculnya tunas. Nah, nanti nggak percaya Bapak, silakan dibuktikan. Petakan di sini dilebaninnya dibanyakin, yang di sini mana lebih banyak anakannya. Itu satu. Yang kedua, kekeliruan kita tentang penggunaan pupuk fosfat seperti SP, TSP dan sebagainya. Sepaham kita bahwa rata-rata petani menganggap pupuk fosfat itu dibutuhkan untuk proses pembungaan dan pembuahan. Akhirnya rata-rata petani menaburkan pupuk SP itu, ya kan, pupuk kedua kan Pak, jarang pupuk pertama kan. Nah kalau itu panduan saya malah sebelum tanam. Karena sifat pupuk fosfat kayak SP ini kan lambat tersedia, susah larutnya, maka didulukan. Selain didulukan supaya pada waktu proses pembentukan bunga, ini pupuk yang ditaburkan sudah larut minimal 50% dan sudah tersedia untuk tanaman untuk proses perangsangan, pembungaan dan pembuahan.
Nah, apabila diberikan sebelum tanam, pada habis setelah olahan ini panduannya ada, nanti ada pupuk perang dan sebagainya untuk mempercepat. Ini pospatnya ini bila sudah tersedia sebelum di tanaman itu umur 15 hari, maka yang namanya fosfat merupakan unsur hara yang berkolaborasi dengan nitrogen akan merangsang proses pembentukan anakan. Sudah airnya dikurangi, ditambah rangsangan fosfat tadi, ya insya Allah pembentukan anakan lebih cepat dan lebih banyak. Jadi diharapkan nanti pada waktu 30 hari setelah pindah tanam, anakan sudah di atas 25. Nah, kalau impari anakan 25 secara seragam munculnya, ya insya Allah bila perawatan sampai panennya itu memang tidak ada kendala ataupun musibah serta wabah, ya itu sudah di atas 8 ton, Pak. Kalau Ciherang di atas 17 itu sudah jelas 7,5 sampai 8 ton. Kalau impari dia antara 20 sampai 25 anakan itu 7,5 sampai 8 ton. Iya betul. Setelah memupuk sampai umur 35 hari pupuk kedua, tanduran itu seorang butuh pupuk. Maka setelah muncul malai, paling pada umumnya dilakukan petani padi apa? Ya ngobat. Ngobat apa Pak? Walang sangit. Gimana? Nah, setelah diobat walang sangit, apa pernah kita nambahin nutrisi? Pupuk, nyemprot kayak ini Salma dan sebagainya, tidak. Nanti Bapak boleh bandingkan dan boleh jelaskan. Kalau saya ya udah puluhan tahun menangani petani, 20-an tahun ya dari tahun 2000. Ini peta pertama, yang di sini ada peta kedua. Nah, ini sama sesuai. Pemupukan ini podo, ojo dibedake. Terus di sini setelah umur 45 hari karena dirasa sudah bagus, wis tinggal wae Pak. Nang warung kopi ngecopros saya. Soalnya aku pengupur zona ini. Yang di sini, kita lakukan 1 kali aja penyemprotan, Pak. Dengan menggunakan saya Salmar atau Dostar. Saya yakin ini, Pak. Ini kalau sama-sama 1 hektar, ini bedanya di atas 300 kilo sekali nyemprot. Saya punya dasar. Seorang ibu, kita saking berbunganya sebagai suami, begitu istri kita hamil, ngidam opo pun digei, Pak. Jaluk pecel ya digolek walaupun bengi. Jaluk rujak ya digolek walaupun wis piye lah ngono. Gitu kan, Pak? Tapi coba perhatikan. Ketika setelah masa hamil dan melahirkan, apa pernah disambat? Harusnya pada waktu setelah melahirkan itu, ibu tadi diberikan gizi yang cukup supaya memberikan ASI pada anak kita dengan kondisi gizi yang cukup agar anak kita sehat dan cerdas. Wale Pak, ngono melahirkan malah jenang ladang malah, ya kan? Ya mohon maaf Pak, podo-podo pernah susah yang ngalami toh. Wong awake cilik ya omah Pak. Ya omah saya ya, tapi nak tak mungkin nggak pantas lah. Tapi podo ae kita kulinoe produk tani podo. Nah, ini harus diperhatikan. Dalam 1 hektar bisa minimal, tapi kalau rata-rata itu penambahannya di atas 300. Nah, kalau kita bisa 4 kali nyemprot, mungkin kok dibuli tonggo. Lah kok tanduran kok wis garen nunggu panennya semprot pikirnya ngobat. Orang nyemprot itu selalu pikirnya ngobat. Makanya yang ikuti panduan saya itu apalagi nyemprot sebelum ada tanaman. Lah kok tandurannya hubungannya harus disemprot. Pikirnya nyemprot amat, tidak. Biarkan tanah itu diberi kesempatan leluasa untuk nyaman agar bisa memberikan kontribusinya sebagai media tumbuh tanaman. Kang tanah piye? Melu panduanku kesel kan? Gendongi tangki wae kan. Lah bawangan bendina semproti pikir ngobat, tidak. Itu memberikan nutrisi, Pak. Ataupun pupuk ya seperti yang tertera di sini. Karena gini, siapapun makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, dalam kondisi sakit sekalipun pasti males diobat. Gimana Pak? Jenengan wae Pak, misalnya sakit, kira-kira disuntik gelem nggak? Nah nggak sakit. Hah?
Nah gak terpaksa banget wis males yo. Nah itu Pak Mantu. Sakit mboten purun. Lah kuwi Sakit to. wis pasti gelek, payah. Lah iki tanduran gak sakit disemproti wae karena gagap panik. Banyak kan petani itu setelah panik, apalagi sudah ada Pak Wereng itu panik Pak. Kabeh mbok tuku. Wis ngono panik gagap teko nang kiose ke Pak apa Kang Bimo, mbok cemindil kambing dibungkusi kok nyemproke semprot iki Pak. Sama Pak, kalau saya punya anak begitu dia step gagap akhirnya ke dokter ini belum sembuh sibuk lagi ke dokter ini ke dokter gagap. Sementara ke dokter itu cuma di mek-mek ini bingung kan maksudnya mbok diruwat kepiye lho ngono. Di mek-mek gue dikai apa kan stetoskop segala macam wis gawe obat. Padahal yang namanya dokter itu udah paham. Ya kan lagi flu-nya demam tinggi nanti dikasih obat paracetamol baik. Lah tapi karena kita panik gagap perlu anak kok ngono bingung. Akhirnya kesana kemari karena ngabisin obat. Tanaman yang terlalu sering disemprot dengan pestisida itu umumnya hijaunya hijau tua, godongnya mekungkung. Tapi kalau di roti cepat nampak, kalau di padi kurang. Semakin banyak kita mengaplikasikan pestisida, maka otomatis tanaman itu akan semakin kurang bergairah. Itu satu. Yang kedua, nanti Bapak juga bisa Iqra, kita berikra. Allah ciptakan semua hambanya disertai dengan tanda-tanda. Maka bagaimana kita berikra? Apabila nanti terjadi hujan dengan durasi minimal 3 jam yang disertai dengan petir, nggak usah dipupuk meneh Pak ambek urea. Nggak usah, nggak enak urea pun nggak rugi. Itu Allah sudah memberikan urea minimal 100 sampai 150 kg per hektar. Maka apabila setelah hujan dan petir minimal 3 sampai 4 jam 2-3 hari berikutnya itu Bapak mupuk malah ambles. Gimana? Terus kita ikroi juga, ternyata setelah hujan petir tanaman padi kita hijau kayak habis dipupuk urea. Lah ngapain mana dipupuk? Bagus golek liyani tambahan, nggo pelengkap. Itu dia. Nggak tekon bicara nih. Nah masalah asma-asma insya Allah baik pasang surut kemudian gambut maupun lahan biasa kita biasa di MT2, MT3 gitu. Pak, Bu, nak misalnya MT2 terjadi asam-asaman ditambah dipupuk mungkin kan kok padi kurang modal abang kabeh kurang urea mungkin kan diurea nah gak tambah ambles. Benar. Saran saya ya kan dalam kondisi asam-asaman itu ya semprot FNS sama Saka. Nah, supaya hemat karena kan larang bakti kan. Nah di sini ada semua Pak. Di sini ada semua. Nah kira-kira terlalu larang di rolling Pak. Artinya gantiannya gue sabun krim ekonomi 3-4 sendok karo dolomit kae kapur ae rong genggam nang kok setangki tapi disaring di situ aduk saring di situ. Semprot ini. Bila perlu nak memang arah hemat nih. Nah istri atau mama kita nyuci ditampung pakai jeregen dibuang ya disosor-sorin aku. Saya ini tak tekan kok pernah enggak weruh lahan padi nang mburi omah ning kena aliran comberan kena asem-aseman pernah kena jamur enggak resek oh enggak. Itu kita terlalu sepele dengan ilmu-ilmu yang kloto. Saya bisa menemukan ilmu kloto itu karena biasanya terjepit. Jadi berbagai cara kita gunakan, yang penting nggak ngetoke modal. Makanya saya dijuluki insinyur modal dengkulasi sepikul. Ya karena intinya semua petani pinginnya modal kecil hasil besar. Nah dalam kondisi asem-aseman, ibaratnya saya garansi Bapak nggak usah pupuk, tapi normalkan dulu itu lahan dengan panduan kita. Dan pupuk tabur itu biaya untuk nabur pupuk digunakan untuk nyemprot air Pak. Gendongi tangki seminggu sekali insya Allah jadi. Bahkan bisa lebih baik daripada tidak. Nanti buktikan insya Allah. Karena di lahan kita itu sudah kelebihan nitrogen dan fosfat. Dari mana? Ditambah lagi dengan kelebihan proses dekomposisi bahan organik seperti sisa jerami maupun rumput yang kita tanamkan. Yang membuat kenapa sekarang sering terjadi gejala asam-asaman karena kita geragas aloamah sebetulnya Pak. Dan kenapa kita geragas aloamah? Ya karena kebutuhan ekonomi.
Lah kita kan pinginnya ngono panen kan harus glebek, ya kan? Panen glebek. Tanah tidak mempunyai kesempatan untuk memproses. Maka apabila ini terjadi asam-asaman di NT2, iki pupuk yang biyen ning sene nang kene ora bakal diserap. Begitu NT3 nggak dipupuk sisen, ya wis nggak apa-apa. Allah itu sudah menciptakan tanda-tanda bahwa dengan asam-asaman menandakan kandungan nitrogen, fosfat itu cukup tinggi. Hanya tidak bisa dimanfaatkan tanaman karena kondisinya drop asam. Maka yang perlu kita golek bukan pupuk tapi bagaimana pupuk yang sudah ada bisa terserap tanaman. Kan gitu Pak. Karena dalam kondisi asam ya otomatis nitrogen nggak bisa kesedot, fosfat nggak bisa kesedot, kalium nggak bisa kesedot. Supaya ini mau apa bandite ini mau digoleki bandite apa iki? Lah mau Mas Budi omongnya subur nak tanah asam-asam itu subur. Pasti ada bandite ini ngiket ngono. Banditnya itu adalah besi atau Fe dan Zn. Nah, supaya melepaskan ikatan Zn dan besi tadi, kok besi dan aluminium, supaya bisa lepas bandit itu mau saka iketannya kita, ya harus diputus tali nih. Dengan apa? Ya dengan perlakuan dolomit dan sebagainya. Di panduan ada semua. Makanya saya bilang sama Pak Bimo, Mas Bimo, Mas tolong diperinkan panduan. Nanti teman-teman petani siapapun, bapak kita, abang kita, adik kita semua yang mengikuti panduan, bila ada kendala, tolong difotokan, buatkan videonya, kirim ke saya. Insya Allah akan saya buat solusinya. Besok ABC. Ya mudah-mudahan dari 100 orang, 99% yang mengikuti arahan saya bisa berhasil dengan baik. Aku mau tanya sama sampean kan mantri. Sering impus wong nggak? Wong harus masuk rumah sakit terus diimpus seminggu aja lemu ora? Lah itulah bahan bercampur dokter. Jadi bahan cair itu dokter dan air kelapa. Jadi SAS itu perpaduan antara ilmu farmasi kedokteran dan ilmu agrobisnis. Maka anak dokter itu berbahaya Mas lho, wong saka impus begini kan, ibu saya langsung disuntikkan. Itu di luar jangkauan akal orang petani loh Pak. Benar. Nah, kalau PMAS itu saya melihatnya dari dulu, mendiang bapak saya itu staf ahli bidang pertanaman di perkebunan. Jadi saya selalu mulai pas 2 saya sudah bisa bertani dan menjual okulasi rambung ya. Okulasi itu nyambung gitu ya. Rambung kalau karet itu main okulasi itu sudah bisa saya jual itu. Karena kenapa saya bisa buat begitu ya? Karena kejepit lah ekonomi. Anjing kejepit jerit ya. Karena desakan ekonomi akhirnya saya harus mandiri. Ya kalau nanam semangka, cabai itu dari SD memang insya Allah. Nah jadi hal-hal seperti ini juga harus dilakukan. Terus ini karena waktunya juga mepet, tapi mudah-mudahan kalau Mas Bimo juga masih aktif, suatu saat saya akan datang lagi insya Allah untuk memapankan ini. Yang penting ini ikutin aja dulu Pak. Ini ikutin dulu. Nah, bahkan Kang Bimo itu tak target Pak, tak tuntut. Aku jalur enek dempa percontohan di sini, bener. Harus minimal setengah hektar padi. Mas, enek wong loro masing-masing setengah hektar, lanjut. Yang penting jangan lebih dari 1,5 hektar. Ya itu istilah ini obat-obatnya dari Mas Bimo nanti dipotong nota gratis. Tapi carilah orang-orang yang memang punya amanah lah kadang-kadang kan. Karena ini nanti untuk sarana dibanding teman-teman yang lainnya. Mengingat gini Pak, pola budidaya yang kita terapkan teknisnya ini berbeda 180 derajat dari yang biasa kita lakukan. Lah kalau nggak ada contohnya nanti susah. Nak gue ngomong-ngomong tok, ubrus-ubrus tok ya susah Pak. Di sini siapa yang wis penangan tuh? Sampai di tengah Pak. Kula nyoba. Amin. Niki. Pun kula pandhete mawon niki sing pun kula coba. Heeh. Niki. Terus sama. Dokter ya. Ning wangi ku. Awas ku semburu wong omah. Mboten. Karena wangi. Mboten sangat nggih mboten mawon umpamane mboten saged cerita kathah-kathah. Amin nggih Pak. Mun ngeten non. Nggih sedanten ngono disebut kayak yang pernah pengalaman Bapak lah. Sampai aku pas istirahat sisen. Nggih, nuwun sewu niki cerita nggih. Nah, pengalaman kula pun nyoba ngangge niki PNS. Pancene niki sae. Terus kula nyemprote niki saged 2 kali.
Terus sampai istri kula mawon mangertos titen masalah PNS niki sae. Niki kangge jamur. Niki nggih pun nyoba waktu teng Bengkok teng Genteng. Niki alhamdulillah nggih sae. Kula campur kali niki. Nah, nyampure maksud kula nyampure nyemprote kula campuraken dados dan nyemprote gambak-gambak tapi sabene kan sami. Wae kula badhe nyoba niki sing nembe kula semprotaken. Dan niki badhe kula dem sampai mengke kula mangertos sak rendemanipun. Nah, niki sing kula coba niki pantun dena. Pantun dena niki kula semprot sepindah mawon mengke kula dem sampai kula mangertos rendemanipun. Nah, mengke gabahe niku kualitas gabah dis pundi, mengke dipun teles PP susute pinten, terus ngantos mengke kering dipun slepaken rendemane saged pinten. Iki pun kula coba, kula semprot sepindah. Nah, kalih mengke sing lintune kula semprot ping kalih. Dados hasilnya mangke disepundi. Madura gak ngerti Madura. Iya. Wis meneng ae penting ngrungokke. Nah niki mungkin kula nggih badhe tangket kata-kata kalih panjenengan masalah benih niku wau. Nah, masalah niki kula pun nyobah danten. Nggih alhamdulillah kula niku cuma titen. Dados kula mboten Jawa tulis istilahnya namung titen ngoten mawon. Lah sing kula titeni mun kocakaken mungkin kula titeni niki kula semprot 1 kali, 2 kali, terus pundi hasilnya memang niki kalau walian niki kan rawan. Sing niki nih kenyataan niku saged berhasil. Lah kula semprot niki 1/2 hektar niki musime tanam ping kalih niki 1/2 hektar saged 4,6. Nah, niki pantune niki sedang, mboten kok lemok. Sedang. Niki kula tanam serang. Bisa ya itu serang. Niki ngeten. Masalah benih. Satu misal. Iki. Kula mboten mudeng, Pak. Gede mawon. Anu, moko. Saiki ngene Mas, aku tekok sampean. Satu misal 32 ditanam iki. Ini benih nggih. Nggih. Benih memang benih unggul 32. Satu misal niki panen kula mendet benih saking mriki. Nggih. Lah niki 32, niki Serang, niki Cibogo ngoten mawon. Betul. Nggih. Ya terus nek iki Mas, iki panen kudune nandure nyang kene terus apa pindah kene? Nang kene terus. Nang kene terus. Ya. Mangkane kuwi nek aku nek amek wine kene misale iki 32. Iya. Kene. Iki Serang. Betul, musim kedua. Musim kedua. Serang ameke nyang kene besok taneme nyang kene. Nang kono. Oh, ya ngene tak tekokne kan kuwine. Iya, gitu. Maksudnya misalnya 32 nyang kene apik. Dadi tanam nyang kene kan lahane gak sama aku lho. Maka dari sekarang Bapak nanti reka-reka 3 tahun sebelumnya. Kira-kira penang ngasil ki apik iki apa itu? Di musim kapan? Misalnya Serang, nang MT2, ya selalu Serang, nang MT2 di lahan yang sama. Cuma nanti ibu-ibu ya, ibu ya bantu bapak juga ani-ani karena wong lanang ani-ani salah telaten. Jadi nggak ngerokok. Apa nenek kawane ngopi tok nanggo pinggir ngongkoni wong wedok tok. Nah, ya sebelum dikombi, Bu. 1 minggu atau 3 hari sebelum dikombi, sebelum diarit itu diani-ani dulu. Mulai sesuk sampean dodol alat ani-ani ya kan. Jadi gini Mas. Ini satu misal 32 ngambil juga. Ngambil ini mau panen. Misalkan saya ngambil ini dari sini. Ya, seharusnya ini ditidurkan 3 bulan atau 1 bulan bisa Sampai 2 tahun bisa. Nah, ini tinggal keringnya aja. Iya, dikering benikan kadar 14 itu nanti digantung aja loh Pak kayak biar kayak. Atau ditaruh di karung, cuman karungnya jangan karung plastik ya. Karung goni itu udah biar dia sejuk tapi kering. Jangan sejuk lembab, tukul. Gitu.
Jadi gini, karung sepet ya. seandainya ini mau panen, saya ngambil benih dari sini. Nanti kalau saya jemur, saya untuk benih lagi, untuk tanam lagi, biar kira-kira bisa. Ya sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Misalnya kan begini, Iya. ini panen Ciherang di NT1, bagus. Udah kita ani-ani ambil, misalnya kebutuhannya untuk setengah hektar, berarti sekitar 15 sampai 20 kilo. Iya. Kita ambillah 20 kilo. Nah, nanti ditanam kan di musim sana. NT1 lagi kan. Ini NT1 kan. NT1 musim tahun berikutnya. Nah, itu kita seleksi yang terbaik lagi. Iku malah seleksi terus, Pak. Kalah KDI, Pak. KDI seleksi cuma sekali. Ini seleksi berkali-kali. Lama-lama jenengan malah iso ngedol bibit unggul. Nah, untuk siapa? Untuk kalangan sendiri sini. Wo, nak bibit Pak Sono, Pak. Pak Sanem. Nah, nak Pak Sanem bibit jos. Wis jikuk saka kene. Ya tapi regoe ya dilarangke sethithik. Nah, misalnya jual gabah 4.500 atau kita anggap 5.000, ya mbok ditempel 7.000. Karena dene milih ngani-ngani kan bayar tenaga kerja. Gitu, tapi jaminan apa? Ya otomatis lahan beliau sama lahan kita yang pinggir galang ataupun agak ada sedikit, minimal mirip tak mirip. Nggak jauh beda, Pak. Nah, di sini yang harus kita mandiri benih artinya begitu. Tapi bukan berarti mandiri benih kabeh benih diplok meneh, tidak. Pilih dengan kita. Insting kita ini, lah nek kita wis sur mbek tanduran iki insyaallah tanaman akan memuliakan kita. Semakin kita memelihara dan memuliakan tanaman, maka dia akan memuliakan kita. Jadi bertani juga butuh akhlak. Contoh tadi saya ingatkan, Mas ini melonnya kapan panen? 5 hari lagi. Oke, besok saya minta semprot salmar ini ya, walaupun 1 tutup 1 tangki atau 2 tutup 1 tangki. Sunnah nabinya, setiap hewan yang mau kita potong, berikan dia makan sebanyak mungkin. Supaya nanti tak kita menanam kembali, akhlak dari tanaman itu juga akan berbalas kepada kita, gitu loh. Jadi nggak sembarangan gitu. Saya ikut ilmu kolot, ikut, Pak. Saya mau nanam semangka, ndelok dino. Iki tiba nang woto apa tiba godhong apa. Ya betul. Walaupun saya seorang sarjana pertanian dengan ini, karena selama saya bertani itu mengandalkan akal nggak iso juga. Nggak bisa. Ada hal-hal yang memang harus kita ikutin dari ilmu-ilmu titen. Gitu loh. Masalahnya dari apa itu loh, kok Iya. sulit berantasannya? Kalau potong leher sih sebetulnya itu nggak bisa kita tangani pada waktu posisinya sudah terkena. Kalau yang seperti ini PPL pasti sudah tahu lah. Nanti setelah umur 40 hari, sekitar 40 sampai 45 hari, itu tanaman menunjukkan ada bercak karat ya, karat daun seperti persegi 4. Nah di situ biasanya nanti akan naik ke atas jadi cekek leher. Namun saya tidak memastikan. Tapi dengan berkah izinnya Maha Kuasa, bila itu panduan, hal-hal seperti itu tidak ada. Insya Allah, bila itu panduan ini, karena kita lebih mengkonsep tanaman untuk resisten terhadap hama penyakit. Artinya resisten, walaupun dia ada terkena hama penyakit, dia masih bisa tumbuh dan berkembang dan berproduksi dengan baik. Karena apabila kita kendalikan hama penyakit secara kafah untuk total, itu orang mungkin, Pak. Quran sudah menyebutkan bahwa setiap makhluk yang ada di langit maupun di bumi dijamin Allah untuk bisa hidup dan berkembang. Nah, kita memusnahkan semua itu ya nggak mungkin. Yang paling bisa kita lakukan, bagaimana tanaman itu bisa jadi toleran terhadap hama dan penyakit, dengan catatan, ya meskipun di situ ada wereng, meskipun di situ ada kepet, tapi tanaman tetap eksis, gitu loh. Walaupun COVID-19 itu kemana-mana, tapi kita tetap bisa kuat. Mana ada orang kampung yang kena? Kenapa? Mereka tetap beraktivitas di lapangan. Ya kan, Pak? Yang kena sama COVID ini, mohon maaf, bukan kita mendahului yang kuasa. Itu rata-rata pejabat dan orang kaya yang kerjanya di kantor saja. Tidak seperti kita, karena COVID itu kena panas sedikit wis lemah, kena banyu wis hilang. Lah bendino kita nang lumpur main banyu, kena panas, ya tidak. Mau coba nak ling mati kena COVID itu wong kiri kabeh. Mbok 1000 wong pun ning mati orang bakal peduli wong, Pak. Pemerintah gak bakal peduli.
Cuman karena yang mati pejabat kabeh sibuk kabeh. Gitu maksud saya. Maka ya insya Allah nawa itu dari awal. Saya pertama membangun ini hanya dengan 600.000. Tapi karena Allah berkehendak sebulan saya bisa dapat 300 juta Pak, dalam tempo 5 bulan. Tapi memang dari awal saya niatkan, ya Allah, kalau memang SAS ini berkembang 5-10% mau saya anggarkan untuk bakti sosial, khususnya anak yatim dan kaum duafa. Maka setiap agen saya ataupun SP saya, ayo besarkan SAS supaya sampai nanti punya anggaran untuk membantu anak yatim ataupun kaum duafa di sini. Jam ini semua sesuai distrik. Maka mutu saya itu setelah membangun dengan niat dan azar, ya Allah, nanti ini sosial agribisnis. Artinya saya lebih mementingkan sosialnya daripada bisnisnya. Mungkin dengan bisnis inilah kita bisa bersosial, gitu Pak. Contoh itu Bunda Alia itu kemarin 2 bulan aja memberikan bantuan ke madrasah itu semen 10 sak tiap bulan selama 3 bulan. Terus menyantuni anak yatim, ya begitu dari budget itu. Nanti saya hitung budgetnya berapa, Mas. Besok saya minta tolong kumpulkan ya orang-orang tua jompo yang ini, janda-janda tua, ini berasnya 10 kilo, ini sekian. Itu biasa saya instruksikan. Tapi saya lihat datanya dulu, penjualannya Mas Bimo udah berapa gitu loh Pak. Nah itu satu. Yang kedua memang saya niatkan ini loh Pak, yang ngerjain, yang ngisi botol, yang memasang stiker, insya Allah anak yatim Pak sama janda-janda tua. Tujuan saya apa? Supaya kalau hulunya itu dibuat dengan berkah doa orang mereka, dirinya penggunanya juga mendapatkan berkah dari itu. Nah kalau semuanya sudah berkah ya insya Allah berkah semua. Itu satu. Perlu saya jelaskan, SAS itu apa sih Mas? SAS itu singkatan dari Salman Andalan Sejahtera. Nama perusahaan kami walaupun masih abal-abal, tapi mungkin dengan niat perjuangan ya insya Allah itu nanti akan menyebar dengan sendirinya. Bahkan SAS itu cukup luar biasa perkembangannya karena memang ya membuktikan itu, dan kita memang lebih cenderung ke sosial. Nah Salmar itu apa sih Mas? Salmar itu karena saya merasa saya bisa seperti ini ya karena orang tua. Salmar itu singkatan dari Salim dan Sumarjo. Nah, sekolah Sumarjo, mamaku Salim, bapakku Sumarjo, itulah Salmar. Karena saya yakin dengan dulu masih oplosan ya, dengan membuat ramuan ini insya Allah akan bermanfaat untuk umat, khususnya petani. Jadi akan saya videokan pahalanya itu untuk kedua orang tua. Nah, itu masuknya. Maka sejauh ini ya alhamdulillah ngikutin panduan saya akan selalu lebih baik dari yang lain. Misalnya di sini rata-rata kapasitasnya per hektarnya itu hanya mencapai 7 ton. Insya Allah kalau pakai panduan kita tetap terbaik, minimal 8 ton itu. Tapi dengan penghematan, karena saya sadar pernah ngelakoni tani, jenenge tani itu modal terbesar adalah tenaga Pak. Nah duit turun karuan ono. Lah maka pupuk itu dibagi-bagi, dihemat-hemat, tapi digerakkan dengan tenaga gendongi tangki, kan begitu istilahnya.